Dan bintang tamu kami ada siapa aja ya? Saya Alia Sakina Sembiring. Saya Julpan Ferdinand Parusip. Oh, kita dibintang tamui hari ini oleh Kak Alia dan Bang Julpan. Kira-kira mereka di sini mau ngapain ya? Kita bahas apa ya, Kak? Apa ya, kira-kira pembahasan kita ini mengenai video yang orang kakak ini telah ambil tadi ya? Boleh tahu dong tema videonya apa, Kak? Iya, soalnya saya nonton seru loh, tapi saya mau tahu langsung dari kakak dan abangnya itu sebenarnya maknanya, kenapa dia ambil itu gitu. Boleh cerita singkatnya nggak, Kak? Boleh. Nah, jadi video kami itu temanya tentang batas yang dilanggar. Iya. Batas Sinopsisnya itu apa ya, Kak? Boleh ceritain sedikit dong? Iya, spoiler dikit dong, Kak. Memang tadi kami udah nonton, tapi kami mau lebih tahu gitu yang langsung dijelaskan oleh yang main filmnya dalam gitu. Boleh nih. Nah, jadi film kami itu ada seorang guru yang melanggar batasnya karena dia membuat privat les, tapi di privat les itu dia membocorkan soal jawaban atau seperti kunci jawaban gitu kepada murid-muridnya gitu, tapi hanya kepada yang mau ikut privat les dia. Tahu bahwasanya Bapak buka kursus untuk ujian minggu depan. Yang boleh ikut itu harus membayar, karena nanti di kursus itu Bapak akan kasih kisi-kisi atau bocoran soal. Oh, seru juga ya pembahasannya. Kira-kira apa sih yang membuat kakak dan abang itu mau mengambil judul tersebut? Apakah pernah melihat langsung ada sekolah yang mana gurunya itu memberi bocoran kepada muridnya, atau karena banyak berita humor-humor di sosial media? Atau kakaknya pernah nih mengalami hal seperti Iya, itu? bisa jadi kan, Kak, karena Benar, pernah benar. mengalami gitu, biar nanti ke masa depan tidak ada lagi yang mengalami. Coba ceritakan dikit dong, Bang. Sebenarnya video kami itu berlatar belakangkan dari kisah nyata. Contohnya saya kan alumni dari Riau nih. Memang sih kalau di peraturan sekarang itu kan guru itu tidak boleh lagi mengambil job di luar daripada pendidikan atau di dalam kelas seperti itu. Tetapi di dalam implementasinya masih ditemukan guru yang membuka job di luar kelas tetapi mengiming-imingi dengan cara yang nakal. Contohnya pada saat pengimplementasian itu ada guru yang melakukan atau membuka kursus tetapi dia mengiming-imingi muridnya untuk masuk kursus tersebut dengan jawaban-jawaban yang nantinya akan dikeluarkan pada saat UTS seperti itu, Kak. Oh, kira-kira itu ide dari siapa ya, Kak, Bang? Soalnya menarik sih. Soalnya saya kan juga kebetulan guru les nih kan. Tapi saya nggak pernah ya ngelakuin itu. Nanti kalian kira pula karena saya guru les, saya ngelakuin itu. Makanya saya tertarik nontonnya. Ide siapa sih, Bang? Untuk judul proyek kami atau tema kami sebenarnya penulis skripnya itu beride dari latar belakang saya sendiri seperti itu. Karena di sekolah saya tidak mau menyebutkan nama sekolahnya atau melabeli nama sekolahnya. Di tempat saya itu ada guru yang membuka kursus sehingga kami itu diiming-imingi demikian. Timbullah ide seperti itu karena menurut kami itu adalah tindakan yang sangat merugikan ya. Jadi ada tantangan sendiri di dalam proses pembuatan video sehingga kami memilih tema seperti itu. Nah, kira-kira waktu pemilihan tema orang abang dan kakak nih satu tim ini ada nggak sih tidak cocok gitu dengan tema yang dipilih? Kira-kira ada nggak perdebatan antar kelompok? Nah itu pasti Iya, sering betul. Atau terjadi. ada yang merasa tersindir dia nggak mau dia pilih itu Benar, video benar. adegannya. Kita nggak tahu. Sebenarnya melalui proyek ini di bagian tahap itulah yang paling seru pada saat kami memilih tema karena menurut kami ilmu-ilmu ataupun referensi-referensi yang dituangkan oleh beberapa tim, terkhususnya rekan saya itu sangat membantu kami ya. Tetapi ada titik di mana kami agak terpecah ya gara-gara mungkin ada tim yang suka nih dengan pemikiran saya dan ada juga tim yang tidak suka. Tetapi pada pengambilan keputusannya akhirnya kami sepakat dan melaksanakan yang sudah saya pilih. Itulah kalau dibilang challenge-nya ya kan Bang, gimana untuk menyatukan satu tim yang beda-beda pemikirannya ya kan Bang. Kira-kira ketua kelompoknya siapa sih, Bang? Kalau dalam dunia perfilman sutradaranya siapa sih, Bang? Sutradara. Iya, sutradaranya siapa, Bang? Sebenarnya melalui proyek ini ya jadi ada ilmu baru. Sebenarnya kalau berbicara tentang siapa ketua proyeknya, kami tidak bisa membilang siapa ya karena kami sama-sama belajar ya. Ini kan juga proyek pertama kami nih bersama teman-teman dan yang ada yang mewakili di sini. Tetapi yang paling mewakili dari proyek ini berhasil itu menurut saya itu adalah editornya gitu.
Iya, saya juga nengok sih bagus editornya, warnanya kayak kekuningan kayak zaman-zaman di sekolah kali. Padahal itu take videonya di mana bang kira-kira? Untuk latar belakang videonya sebenarnya kami mengambil yang simpel-simpel aja ya. Untuk latar belakangnya kami menggunakan tetap di lingkungan kampus, tepatnya di lingkungan gedung serbaguna, maksud saya gedung Pasca Sarjana. Oh iya betul. Nah ini bang, saya juga mau nanya bang. Pada saat take video itu pasti kan ada nih beberapa orang yang dia susah menghafal skenario. Itu udah hal biasa kalau dalam take video. Ada nggak cerita lucunya pada saat take video yang bikin kalian itu kayak bisa sampai 10 kali gitu nge-tag gak jadi-jadi gara-gara dia gak bisa tahan ketawa gitu, atau orang dia pelawak gitu. Jadi kalau disuruh acting bawaannya mau ketawa aja gitu. Ada nggak bang cerita lucunya? Coba dong kasih tahu di balik layarnya bang. Sebenarnya kalau ditanya ada atau nggak adanya, hampir semua cerita lucu. Karena bayangkan kakak-kakak lah, kami buat video itu mulai dari jam 2 sampai jam 6 sore. Bayangkan selama 4 jam. Padahal video aslinya kan yang sudah diedit itu sekitar cuma 7 menit seperti itu. 7 menit dengan 4 jam ya. Karena lelucon-lelucon yang kami tampilkan itu nggak bisa membaca skrip ataupun mereka kayak seperti lupa lah gitu kan tentang skripnya. Jadi kami memotivasi mereka agar tidak usah terpaku pada skrip, gunakan aja bahasa sendiri, sehingga pada saat pembuatan video itu bahasa-bahasa Medan yang selalu mereka gunakan itu keluar di situ, nggak bahasa baku seperti itu kan. Menurut abang siapa nih yang paling susah banget disuruh acting? Dia memang bawaannya ketawa aja gitu. Siapa orangnya? Mungkin abang ini sendiri ya. Abang ini sendiri, jadi kami sampai beberapa kali bikin tag ulang video. Aduh. Untung abang ini bantu ngedit ya, jadi agak nggak panas Iya, gitu ya. untung nggak sutradaranya saya karena keluar gitu. Untung ya kak, nggak Iya, untung. satu project ya kan kak. Nah, jadi dari video project yang sudah 4 jam orang abang dan kakak kerjakan ini, menurut kakak dan abang ini apa sih hal yang bisa orang abang dan kakak ini pelajarin dari hal terbaru gitu dari video ini? Iya betul. Oke, baik. Mungkin ya kayak itu kan kecurangan ya, membagikan jawaban di mana-mana itu emang tidak dibolehkan. Apalagi ini yang melakukan seorang guru loh. Guru adalah iya kan, maksudnya kayak guru itu kan sebagai contoh kita ya, masa teladan kita. Apalagi guru itu kan pastinya kayak kita ini kuliah etika guru, berarti dia tidak memiliki etika secara tidak langsung ya. Tidak profesional. Iya, tidak profesional gitu kan. Sebaiknya kita ini kan nanti mau jadi calon guru itu sebaiknya kita jangan melakukan hal-hal seperti itu, karena pertanggungjawabannya itu sangatlah banyak gitu ya. Contohnya seperti yang sudah kami buat di film itu, gurunya itu tidak boleh lagi mengajar, terus juga dihukum, ada denda juga, ada juga di penjara juga ya, diberikan hukuman yang sangat berat juga kan. Mungkin dari abangnya ada tambahan? Parah sih. Mungkin sebenarnya tujuan atau pesan kalau untuk project yang sudah kami buat itu betul atau benar yang kayak dikatakan oleh rekan saya, bahwasanya makna atau inti dari project kami itu sebenarnya ingin mengingatkan kembali bahwasanya seorang guru itu harus lebih profesional dalam mengemban tugasnya, karena kita sama-sama tahu ya guru itu adalah teladan bagi muridnya. Tetapi pada saat pengimplementasiannya kenyataannya masih banyak sebenarnya guru-guru yang melakukan, mengingat kita tidak bisa pungkiri ya, guru ini tertekan oleh bidang finansial ya, sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan apa saja yang mampu membantu atau menambahi pundi-pundi finansial mereka. Mungkin itu aja. Nah, tadi kan abang udah menyebutkan pesannya nih. Kira-kira dari abang dan kakak, satu kata deh untuk yang mewakili dari project yang sangat-sangat bagus ini, apa sih satu kata yang bisa kalian sebutkan? Satu kata yang mewakili dari project ini, apa ya? Gambarannya gitu lah. Ya, gambarannya. Mungkin nggak ada kata yang lebih sempurna daripada kekompakan kami yang sudah melaksanakan project. Oh iya, kak. Tepuk tangan. Bayangin 4 jam loh kak. Iya, bener. Kalau effortnya segimana itu ya itu kak? pasti, apalagi saya lihat nonton videonya itu kan di lantai atas kan, Iya, iya. kan. Naik tangga, turun tangga, bawa Iya. kamera, pasti itu udah action itu. Apalagi tagnya berulang-ulang ya. Iya, apalagi abang ini sendiri bikin ngelawak gitu loh. Untung kayak
teman-teman ini saling support gitu kan. Kak. Pemeran utama pula itu ya. Iya. Kak? Seharusnya pemeran utama itu Lebih profesional ya. Iya, oke, bagus sih. Wah, seru banget dia pembahasan kita ini. Sebelumnya terima kasih ya kakak sama abang sudah berbagi cerita dan pengalaman tentang proyek video yang dibuat. Semoga video yang kalian bikin ini bisa memberikan kesan dan inspirasi kepada banyak orang, terkhusus pada guru. Apalagi zaman sekarang ini banyak guru yang menjadikan semua cara untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan apa dia kode etik dia sebagai seorang guru gitu dia. Oke, tidak terasa ya Kak, waktu kita bercerita udah cukup panjang. Jadi kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih untuk kakak dan abang yang sudah mau hadir sebagai bintang tamu kami. Sudah berbagi cerita dan pengalaman mengenai proyek yang telah dibuat. Semoga setiap karya yang kakak dan abang buat bisa kita tiru dan bisa mengasah kreativitas kita bersama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap tonton podcast kami dan jadikan podcast kami ini sebagai inspirasi kalian. See you di project selanjutnya. Bye.